Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Kita sering dengar istilah-istilah, ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, ada Imam Mahdi. Iya nggak sih? Iya. Dan itu tuh kasus nyatanya seperti apa kira-kira gitu. Iya. Kalau nggak ada orang tua yang bisa jelasin itu kan kita konsepsi berkhayal akhirnya gitu. Iya. Pripun, Mbak? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hendra untuk kembali ke kediaman Abah, Mas Rozi. Ya terima kasih. Dan juga buat sahabat-sahabat ngaji Roso yang luar biasa, senantiasa adalah keberkahan buat penjenengan dimanapun berada. Amin, amin. Kembali alhamdulillah wa syukrillah pada malam hari ini saya kedatangan Mas Hendra. Semoga adalah menjadikan pencerah buat negeri ini, Mas Hendra. Amin, amin, makasih. Menjadikan tapak ibadah buat kita. Memang banyak hal-hal dalam keagamaan yang terkadang adalah perumpamaan-perumpamaan yang tidak dipahami, Mas Hendra. Sebetulnya Abah boleh katakan lebih dari 90% ayat Al-Quran itu perumpamaan. Sampai Allah mengatakan watil kalau nadribu halinnas wa ma yaqiluha illal abana. Bahwa sesungguhnya Allah telah banyak membuat perumpamaan. Demikian pula sebetulnya di dalam hadis ya. Terkadang baginda Nabi juga menyembunyikan makna. Kenapa menyembunyikan makna? Karena saatnya belum tepat untuk dijelaskan. Barangkali kalau menurut Abah hari ini fenomena dengan ayat-ayat kauniyah yang ada seharusnya hari ini adalah lebih mudah. Seperti istilah mursyid, istilah robitoh. Karena sekarang dengan dunia teknologi itu mudah robitoh, Mas Hendra. Dengan tethering aja, tethering itu robitoh sebetulnya. Bagaimana kita bisa connect, Allah sedang menjelaskan kepada kita lewat teknologi. Demikian pula dengan Sherlock misalnya. Sekarang itu kan mencari lokasi guru itu susah. Tapi sekarang Allah mengajarkan kalau berjalan mencari tempat saja sudah sulit, apalagi mencari Allah. Maka Allah ciptakan teknologi dengan handphone sehingga bisa Sherlock dan lain sebagainya. GPS dan lain sebagainya. Demikian pula waktu baginda Nabi bicara tanda-tanda kiamat. Itu adalah diawali dengan dikisahkan beberapa hadis adalah bagaimana cirinya, tandanya adalah mau kiamat itu diawali dengan mengeringnya danau Efrat ya. Dalam Kamu kok tahu sih? Satu kawal itu, tapi satu kawal danau Tebrias. Okay. Apapun namanya. Itu kan. Maka ada makna syariat, ada makna hakikat ya semuanya. Tetapi kemudian kata Nabi setelah mengeringnya danau Tebrias, kemudian datanglah Ya'juj wa Ma'juj dari semua. Setelahnya datang Ya'juj wa Ma'juj, maka datanglah Dajjal. Setelah datang Dajjal, datanglah Imam Mahdi. Setelah datang Imam Mahdi, datanglah Isa. Setelah itu terjadilah kiamat. Sebenarnya kalau dimaknai lebih dalam, manusia ini sebetulnya adalah kehilangan kesadaran, Mas Hendra. Maka yang diawali oleh dibangun pada saat manusia kehilangan kesadaran. Seperti mengeringnya danau Efrat tadi. Adalah mengeringnya kesadaran pada manusia. Karena pada asalnya kata baginda Nabi. An-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu pada saat lahir di alam dunia ini. Sebetulnya adalah kesadarannya cuma 12%. Sekarang oleh dunia hipnoterapi diketahui. Manusia pada saat lahir itu Mas Hendra. Kesadarannya hanya 12%. Berarti 88% manusia itu tertidur. Maka penggambaran orang-orang yang tidur massal, amnesia massal,
Maka kenapa dalam Al-Quran dikisahkan tentang bagaimana manusia itu harus dikir. Dikir itu kan lawannya dari sadar. Sadar itu kan eling. Dan dikir itu eling sebetulnya. Berarti nggak dikir itu tidak eling. Maka kenapa Allah melarang sholat pun dalam keadaan mabuk. Nah, mengeringnya Danau Tebrias ini hilangnya kesadaran manusia. Sehingga manusia tidak mampu membaca ayat-ayat Allah tadi. Bahkan firman-firman sabda baginda Nabi tentang cirinya ada kiamat itu diawali dengan mengeringnya Danau Tebrias itu atau Danau Efrat itu adalah mengeringnya kesadaran manusia sebetulnya. Karena manusia dalam keadaan tidur. Jadi mungkin Abah sedikit prolog ke belakang dulu Mas Hendra ya sebelum menjawab itu supaya orang tuh paham. Boleh, Pak. Apa itu Dajjal, apa itu Imam Mahdi, apa itu Isa turun. Jadi apakah Isa benar mau turun? Tidak. Tidak. Tetapi adalah kesadaran Isa yang akan turun. Jadi pada saat manusia diciptakan, Mas Hendra, sesungguhnya kita akan dibagi dua. Ada dohir, ada batin. Manusia itu bukan jasad. Yang disebut fitrah manusia itu ruh yang ditiupkan. Kita ini 100% sadar. Maka manusia itu pada saat dia mati, nanti kesadarannya baru bangun. Itu baginda Nabi. An-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu pada dasarnya adalah tidur. Tapi ketika mati dia bangun. Maka disinilah sebetulnya Nabi sedang bercerita tentang bagaimana mengkiamatkan diri. Menjadi kebangkitan, kesuksesan, kebagusan, kemenangan. Ini. Karena pada saat manusia itu dalam alam arwah, Mas Razi, sesungguhnya kita itu sadar penuh dengan Allah. Kenal dengan Allah. Maka ada orang yang bertanya ke Abah, kenapa sekarang Abah buka ilmu ma'rifat? Kan orang itu pemahamannya adalah beda-beda. Sebenarnya kata Abah, semua manusia itu udah kenal Allah dari alam arwahnya. Cuma karena tadi mengeringnya Danau Tebrias tadi, hilangnya kesadaran manusia. Karena kenapa? Berpindah. Yang tadinya kita adalah makhluk batin, di alam arwah 100% sadar. Ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, kita menjawab qalu bala syahidna. Tapi pada saat ditiupkan ruh, kan kita dibagi dua. Ruh ditiupkan, kalau jasad diciptakan. Tadi makanya, fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Itu kan Allah berkisah tentang bagaimana dua tadi dicampurkan oleh Allah. Walaqad khalaqnal insana min nutfatin amsaj, dicampurkan. Nah, itu untuk casing dari nutfah, nuqtah, alaqah, mudghah. 120 hari. Ditiupkanlah tadi si ruh yang penuh sadar tadi. Yang nanti akan harus kiamat lagi. Tadi semua. Ditiupkan ruh. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Tiupkanlah ruh masuk ke dalam tubuh. Maka ruh di hari pertama aja sudah mengingatkan si jasad, Mas Roji. Di hari pertama dimasukkan, ditiupkan itu. Karena dari awal pun ruh itu sadar, 100% sadar siapa dirinya. Begitu masuk ke jasad, ruh selama dalam perjalanan si bayi lahir nanti, selama 9 bulan itu, dia dibangkitkan. Maka ruh itu hari pertama ditiupkan, dia berzikir Allah, Allah, Allah. Kalau Abah suka menyontohkan SIM card itu mau dimasukkan ke HP, celep masuk Telkomsel, menyadarkan bahwa sesungguhnya, hei kamu HP bukan milikmu itu sebenarnya. Kemudian 7 hari dia bilang apa? Hak, hak, hak. Allah lah yang hak. 40 hari dia bilang subhanallah, subhanallah. 3 bulan Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 bulan. 3 bulan alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ucapan habis sholat itu subhanallah, alhamdulillah, itu tuh proses datangnya kita sebetulnya. Maka pada saat tubuh ini sempurna di 7 bulan, dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. 8 bulan dia suruh lagi berzikir oleh Allah, zikir yang terakhir Nabi isbat la ilaha illallah. Begitu masuk ke 9 bulan, maka dia terlahirlah. Dia masih berzikir huwa, oa, kan itu. Oa, sebenarnya huwa, aku Allah, dia Allah, dia Allah, dia Allah, dia Allah, begitu. Tapi kemudian 7 bulan setelah dia mendapatkan susu ibu, maka dia mulailah berkontaminasi dengan alam dunia. Dia mulailah hawa dari narun, hawaun, maun, turabun, dari unsur api,
unsur angin, unsur tanah, unsur air dari susu ibu tadi. Masuklah nafsu. Terdidiklah dia nafsu. Pada saat naik nafsunya 5%, maka kesadarannya berkurang 5%. Naik nafsunya 10%, kesadarannya berkurang 10%. Sampailah manusia itu sekarang an-nasu niyamun. Manusia itu tertidur. Maka manusia itu sebetulnya banyak terhipnosis oleh keluarganya, oleh dirinya, oleh siapapun. Dengan perkataan yang diulang-ulang, maka karena dia dalam keadaan bawah sadar. Saya dulu pernah, saya kata Abah juga, diuji oleh seorang siapa yang paling hebat itu, Tommy Rafael. Gitu, Romi ya. Romi. Dulu waktu di Jakarta, saya bilang, 1 miliar saya kasih, bisa nggak hipnosis saya? Nggak bisa. Inilah, pada saat kita ini sadar, nggak ada yang bisa mempengaruhi kita, Mas Hendra. Pada saat ikan itu di laut, dan dia hidup, garam nggak masuk. Tapi pada saat dia mati, maka jadilah dia Jamal Asin, peda asin. Masuk tuh garam tuh, barang tuh. Judi online masuk. Tadi apa namanya lagi yang apa Gus yang suka dimain-main itu slot masuk. Tadi togel masuk. Itulah yang terjadi hari ini. Nah, Nabi itu bicara tentang kiamat tadi adalah manusia bicara kehilangan kesadaran karena berubahnya dari kesadaran ruh ke kesadaran jasad. Sebetulnya di situ. Itu juga nanti adalah konsep kepada kita bagaimana kita adalah STS, sadar, tenang, senang. Kalau nggak sadar dulu, mau disuruh apa orang nggak sadar. Dikasih ilmu nggak sadar. Sholatnya juga nggak sadar. Hajian nggak sadar. Walaupun diperah habis-habisan nggak sadar. Jadi sapi perahan nggak sadar. Apapun nggak sadar. Inilah maka sampai Allah mengingatkan wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Sia-sialah yang kamu lakukan itu. Maka itulah sebetulnya yang disebutkan dengan mengeringnya, kata Nabi, diawali dengan mengeringnya Danau Efrat, mengeringnya kesadaran. Ya. Pada saat kesadaran sudah mengering, maka pikirannya sudah rubah. Maka kalau dalam bahasa ini Mas, film Mahabharata, ya, tentang tentang siapa Drupadi, yang punya suami 5. Poliandri. Ya, poliandri. Sebetulnya itu juga orang suka salah nuduh kepada Mahabharata itu jelek. Padahal dimaksud adalah apa namanya? Siapa tadi? Drupadi. Drupadi. Kenapa dia diciptakan dari api? Pada dasarnya kita pun waktu lahir itu proses pembakaran. Tadi semua sama saja pada dasarnya. Dan tubuh ini punya istri 5 nanti yang kehilangan kesadaran tadi. Maka sebetulnya kita punya Yudhistira di situ. Siapa Yudhistira itu? Jiwa kita. Siapa Bima itu? Energi hidup kita. Siapa Arjuna itu? Pikir. Nah, mengeringnya Arjuna ini. Maka kenapa panahnya melesat terus? Gagal terus. Karena sudah hilang kesadaran. Itulah maksud Nabi adalah hilangnya kesadaran akan mendatangkan Ya'juj wa Ma'juj. Maka di pikirannya dualitas. Nah, walaupun di dalam dualitas ada Nakula dan Sadewa. Artinya bagi Nakula, bagi Drupadi, bagi tubuh, ya terserah. Mau baik, mau buruk, tetap dilakukan oleh tubuh itu. Nah, inilah mengeringnya. Itulah yang disebut Ya'juj wa Ma'juj, itu sama dengan perlambang Nakula Sadewa. Dualitas kita hidup di dalam dunia ini. Maka bagi orang yang tidak paham, tidak akan mengerti sorga di sini, neraka di sini. Karena satu, sebenarnya kalau 2 disebutkan Mas Hendra, sebetulnya itu 1. Surga di sini, neraka di sini, dunia di sini, akhirat di sini, hidup di sini, mati di sini, senang di sini, susah di sini, malam di sini, siang di sini. Artinya segala yang 2 itu sebenarnya 1. Itulah hakikat Nakula Sadewa pada tubuh kita. Maka itulah pada saat mengering Ya'juj wa Ma'juj, manusia akhirnya memiliki menjadi mata 1. Hanya senang kepada apa yang menurut dia baik. Dan dia benci kepada yang menurut dia buruk. Padahal disinilah manusia selama masih dualitas tidak akan bahagia. Manusia. Kalau dia hanya memilih untung,
maka dia menderita pada saat rugi. Itulah surga dan neraka. Maka kalau kata Abah, neraka wel, neraka syakor, neraka jahim, neraka jahanam, itu sebetulnya bukan siksaan di sono, sebetulnya adalah terbakarnya rasa memiliki pada jantung ini. Tergantung pada jenis kehilangannya. Ada kehilangan pekerjaan, ada kehilangan nyawa pada anaknya, ada kehilangan usaha, ada kehilangan kesempatan. Itu istilah-istilah panasnya dada kita, jantung kita. Karena tadi awalnya Ya'juj wa Ma'juj, dualitas tadi. Pada saat dia menerima untung, dia bahagia. Maka di dalam kaidah hikam ada qobad, ada basat. Ada dimudahkan, ada disempitkan. Sebetulnya bagi kita seharusnya mengerti, Allah tidak menghendaki kamu kemudahan. Ya. Jadi kamu itu bukan milik kemudahan. Dan kamu juga bukan milik kesempitan. Kamu ingin balik kepada netral lah. Bukan pada proton, bukan pada elektron. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj elektron dan proton. Maka orang pada proton, sepositif apapun ada positron. Ada positif yang negatif, ada negatif yang positif. Maka bukan menjadi Arjuna kah atau bukan menjadi Kurawa. Kalau Kurawa itu mainnya baik, gitu. Kalau Rahwana itu mainnya baik. Dan kalau ditanya, "Man Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Dalang. "Man imamuka?" Dalang. "Siapa yang bicara?" Dalang. "Siapa yang membuatmu buruk?" Dalang. Kata dalang, di kisah wayang nanti aku akan jadikan kamu Arjuna. Tapi Arjuna kalau ditanya, siapa yang buat kamu gagah? Saya. Siapa yang hebat memanah? Saya. Siapa yang jago? Saya. Dipastikan oleh dalang, si Arjuna akan berperan menjadi Rahwana. Inilah kehidupan yang diulang itu, Mas. Bisa sa'adah, syakowah. Bisa bahagia, bisa celaka. Akibat tadi, Ya'juj wa Ma'juj. Berpikir, selalu menolak. Itulah Allah mudahkan, Allah susahkan. Kamu bukan milik kemudahan, kata Allah, tapi juga pada saat Mas Roji dimudahkan. Mudah. Jalan turun. Duit mudah, badan sehat, anak baik, keluarga baik. Tapi nggak sadar. Ditutup, masuk mulai kesempitan. Sempit, hutang banyak, masalah ada, anak sakit. Begitu sudah mulai turun, diangkat lagi. Karena kamu bukan milik kesempitan, dan kamu juga bukan milik lapangan, tapi kamu adalah milik aku, kata Allah itu. Maka sebetulnya Ya'juj wa Ma'juj ini harus dipandang bukan sebagai musuh. Maka dualitas itu kalau kata Abah nanti adalah ada menyatukan dualitas tadi semua, menyatukan di dada di sini. Maka Abah ada jalankan amaliyah di sini, amaliyah di dada, amaliyah di atas. Adalah untuk menghilangkan dualitas tadi, supaya kita indah, ke kiri dan ke kanan pun indah. Melampaui dualitas. Melampaui dualitas. Begitu kita, nah inilah yang Abah lakukan. Begitu Abah menerima dualitas itu, ternyata disitulah keindahan. Kalau tidak, akan masuk pada dajjal. Disitulah kita akan menjadi hakim, menjadi jaksa. Bahkan di dalam rumah pun menghakimi istri sendiri, menghakimi anak sendiri, menghakimi tetangga sendiri. Jadi jaksa pada siapapun, salah. Karena yang kamu anggap benar adalah benar menurut kamu, yang sifatnya subjektif. Akhirnya jadi dajjal. Jadi indikator bahwa seseorang itu udah bisa melampaui dualitas adalah ketika dia atau mereka sudah bisa menerima baik itu kejadian yang baik, yang buruk, semuanya udah bisa diterima Bisa gitu ya, Pak ya. Dan itulah proses belajar. Kata sabar itu harus dilatih. Nah itu melatihnya itu Mas Hendra. Iya. Baik, buruk, untung, rugi. Itulah surga dan neraka. Tuhan itu bicara begitu doang untuk kebaikan kita. Ini ngomongin neraka kayaknya Tuhan tuh dendam banget sama manusia. Aduh, kadang-kadang ini kadang Abah gedek ini. Tuhannya dipitnah terus. Difitnah. Tuhannya begitu indah, begitu baik. Coba dengan satu kalimatnya, Mas. Laha makasabat wa alaiha makasabat. Kenapa ada kata kasabah? Ada iktasabah. Kasabah itu dari pajan fa'alah. Sebenarnya iktasabah majan ibta'alah. Ada. Di situ aja kalau diartikan lempeng artinya kan sama. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ada penambahan
hamzah dan ta di situ. Berarti ada tambahan makna. Diartikan kamu dapat pahala, ya dapat. Kamu yang melakukan dosa, ya kamu dapat dosa, kamu dapat pahala. Tapi di situ ada bahasa iktasaba. Allah di situ ada, kalau makna kasaba itu ada asoba. Jadi artinya kalau seandainya berbuat baik, kita langsung mendapatkan baik. Bahkan baik itu dilipatkan. Kata apa? Mencari pahala itu lebih mudah daripada berbuat dosa sebetulnya. Kalau orang ingin berbuat dosa, maka iktasaba itu ada wajan apa? Ifta'ala. Ifta'ala itu ada wajan, ada di situ adalah ziyadah, perjuangan. Jadi orang itu sebenarnya kalau ngerti tadi istilah ini, aneh kalau orang itu mencari pahala susah. Padahal yang paling mudah itu cari pahala. Di situ pun sebetulnya manusia harus tenang pada Tuhan yang maha baik ini. Mas Roji itu susah loh cari dosa itu sebenarnya. Karena dosa itu kalau baru diniatkan, tadi iktasabah. Tidak dicatat. Kalaupun sudah dilakukan hanya satu. Tapi kalau kasabah ada asobah. Maka di situ setiap kebaikan dikalikan. Bisa 10, bisa 70, bisa 700. Itulah mana asobah dari kata kasabah. Nah, artinya bahwa sebenarnya ya bagi Tuhan itu ya kebaikan itu adalah begitu. Artinya apa? Memang dari awal kita disuruh bahagia kok. Jadi aneh saya itu kalau orang ngomongin Allah itu penyiksa, penyiksa, penyiksa. Karena dia tidak mengerti. Padahal dia sedang bercerita tadi antara apa? Untung dan rugi. Rugi itu bukan jelek. Gitu loh. Guru dari untung. Neraka itu bukan jelek. Maka kata Allah ke dalam Al-Quran, semuanya akan ketemu. Orang yang mau ke surga wajib ketemu neraka. Tiap hari bersama neraka kok kita. Cuma orang aja nggak ngerti tadi semua. Ya, itu Mas Enda kurang lebih. Oke, menarik sekali ya. Apa nggak diteruskan tadi apa? Dari setelah Yajuj wa Majuj? Imam Mahdi Adalah tadi apa namanya setelah Yajuj, karena ke kiri Juj, kan ada kul, ada Juj. Tadi semua. Ada elektron, ada proton, ada neutron. Nah, hakikat Allah itu netral. Kita ini bukan kanan, bukan kiri. Kalau ke kanan jadi Dajjal. Setelah jadi Dajjal, manusia akan terpuruk berbuat salah. Tapi itu pun nggak buruk, Mas Hendra. Maka di dalam Sunda itu ada terang-terang, kolentrang, cilondok paeh, nunutan, tikus rukana, durukan, mesat gobangka, buyutan. Tuh, artinya kehidupan ini seperti perang Mahabharata. Terang, enak, nggak enak, baik, buruk. Tadi Yajuj wa Majuj, menang, kalah. Akhirnya dia menjadi Dajjal, tikus ruk. Artinya apa? Dagang jadi rugi, perjuangannya gagal. Tapi itulah modal untuk dia bangkit. Tikus ruk karena durukan itu terbakar ke dalam api, akhirnya mesat gobang, dia bangkit. Itulah, maka setelah dia masuk Dajjal, datang Imam Mahdi. Orang itu akan mendapatkan kebenaran setelah berbuat salah, Mas Hendra. Maka saya menyaksikan kenapa wali seperti Robiah Adawiyah, Syekh Syirih Sakoti, Udoil bin Iyad, Umar bin Khattab dari sahabat. Justru mereka itu mendapatkan kemuliaan setelah tikus ruk karena durukan tadi. Setelah berbuat salah. Dia akhirnya menemukan Imam Mahdi. Di mana? Di dirinya. Karena dia sudah bisa membunuh Dajjal. Dia bunuh tadi yang dualitas tadi. Saya terima ya Allah kanan atau kiri. Saya terima ya Allah untung dan rugi. Saya terima ya Allah menang dan kalah. Kemanapun tak ada satupun fi'il kecuali perbuatanmu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Setelah kita sadar tidak ada perbuatan yang pada Arjuna kecuali dalang. Tidak ada perbuatan kepada Rahwana kecuali dalang. Satu ucap pun, satu gerak pun, semuanya la tataharraku zarratun illa bi'idni, dalang. Tidak bergerak satu wayang pun kecuali izin. Sadar dia di situ. Itulah Imam Mahdi itu sadar. Setelah dia menemukan kesadaran, muncullah Imam Mahdi pada dirinya. Setelah Imam Mahdi muncul apa? Datang Isa timal ruhama ubainahum. Wah, saya kemarin itu gagal karena saya itu dolim pada orang.
Saya itu kemarin gagal karena saya pelit kepada anak buah saya. Datanglah Isa. Sifat ruhama, mulailah dia belajar memberi. Tuh. Kalau sudah Isa datang, Imam Mahdi datang, Isa datang, akhirnya datang kiam, bangkitlah dia. Sebetulnya. Setelah dikusruk dalam kejatuhan, ke dalam neraka, dia bangkit untuk naik ke dalam sorga. Makanya di Jawa Barat saya bilang ada kisah Kabayan. Kabayan itu kalau ketemu tanjakan dia, nah itu Kabayan yang sudah sadar tuh. Kalau Kabayan ketemu tanjakan, dia malah ketawa. Seharusnya Mas Hendra, kita ini kalau menemui kesulitan harusnya tersenyum. Coba lihat surat Al-Insyirah. Kenapa dalam surat Al-Insyirah itu dari alam nasroh laka sodro. Alam itu dalam bahasa orang ngaji adalah istifham. Artinya Allah menggunakan kalimat bertanya untuk pernyataan. Kenapa Allah menggunakan kalimat bertanya untuk pernyataan? Karena Allah ingin menjelaskan. Fa inna ma'al usri usron, inna ma'al tadi. Di situ ada kata yusrun, ada kata usrun. Ada kata mudah, ada kata susah. Allah menggunakan dua isim ma'rifat pada kata fa inna ma'al, udah fa, udah menggunakan kata inna, udah menggunakan kata ma'a, artinya itu kata Allah. Maka kata saya itu kalau baca Quran, ya Allah, nangis Mas Hendra. Kan begitu sayangnya Allah kayak tadi. Laha makasabat wa ilaha maktasabat. Hanya gara satu kasabah, yang satu iktasabah. Kalau urusan dosa, Allah kalau belum dilakukan nggak dia apa-apa. Tapi pada suatu dilakukan dikasih satu. Inilah di sini sebetulnya kalau orang sudah mengerti, sadar, bangkit dari kesadaran betapa sayangnya Allah, maka hilanglah. Maka pantas ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak lagi takut. Bahkan betapa rindunya pada Allah. Bukan semua ya. Jadi itu kalau menurut Abah, jadi sesungguhnya segala kisah Al-Quran itu yang kelihatannya serem, nggak serem. Tadi semua hanya untuk menunjukkan kata Allah, lihat pada sifatku, mana yang lebih banyak. Coba lihat dalam Asmaul Husna. Apakah nama yang buruknya nama baiknya lebih banyak, apa nama buruknya lebih banyak? Yang nama baiknya lebih banyak. Nama baiknya. Dari 99 hanya 3 saja. Itu pun kendaraan bagi orang-orang yang mau pakai iblis, jin. Tadi apa? Al-Mudilu, Ad-Doru, Al-Muntakimu, membalas, memukul. Ad-Doru, memberikan darurat. Hanya itu saja. Dan itu pun Allah akan Ad-Doru, darurat itu bukan untuk menyusahkan. Untuk menahan si makhluk. Tadi semua. Supaya tidak melampaui batas. Maka disitulah. Kenapa saya lihat Tesla menggunakan kunci dunia itu 6, 369, 99, songo. Alias Asmaul Husna itu 99. Di situ pun kita udah flying. Sungguh sayang Allah pada kita. Coba dengan setiap huruf Al-Quran itu dalam bab dosa tadi, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri, 2 isi ma'rifat ketemu 2 isi 1 isi ma'rifat, itu satu masalah, tapi solusinya 2. Setiap Mas Roji punya masalah, dia Allah sedang menyiapkan 2 keuntungan sebetulnya. Cuma manusia nggak mengerti. Maka dalam hadis kursi kata Allah, aku tunggu engkau dalam musibahmu. Aku tunggu engkau. Jadi Allah itu selalu hadir dalam setiap musibah. Aku menunggumu di penghujung musibah itu. Cuma terkadang manusia nggak malah menolak musibah. Cabutlah ya Allah masalahku. Coba. Kalau misalnya teman-teman tuh dihadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak ideal, ya, atau tidak sesuai dengan harapan, atau dianggap itu sebagai sesuatu yang buruk terjadi dalam dirinya. Ya. Cara melampauinya, cara memeluknya, supaya kemudian tetap neutron, tetap netral, itu bagaimana, Mbak? Ya, sebetulnya kalau Abah sudah punya amaliyah semuanya. Tadi STS itu sadar, dan ternyata bagaimana sih sadar? Kan tadi mengerinya Danau Efrat itu karena tidak sadar. Maka kita bangkitkan kesadaran. Bagaimana bangkitan bangun dari tidur? Maka Abah selalu menekuk lidah ke atas, merapatkan gigi, menahan nafas,
menyatukan antara kaf, ha, ya, ain dengan dada, sod. Maka disitulah sebetulnya kita netralkan dari semua. Bisa nanti kita isi kata-kata, Mas Hendra. Maka yang biasa Abah lakukan adalah, biasanya kalau masalah itu muncul, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus membebaskan kita dari penyakit kulit. Maka dalam hati, ya Allah, siapapun manusia di dunia ini yang punya dosa pada saya, di kehidupan ini, kehidupan manapun, maka ya Allah, di dada ini saya cabut catatan-catatan karma itu. Itu sebetulnya juga nanti cara melepaskan karma. Oke. Itu diucapkan dengan lidah menekuk. Kenapa lidah harus ditekuk? Nanti kita bisa bahas panjang sebetulnya. Itu nanti dijelasin di ini ya, temu bareng Abah Ya. sama Pak Khojim di Jakarta ya. Sekaligus prakteknya. Ada praktiknya. Ada ya, Bang, prakteknya. ya? Dan rasakan, dan itu bisa dirasakan sebetulnya. Oke. Bagi orang yang ingin mencabut, yang punya dosa yang banyak, Mas Hendra, itu juga sama. Karena segalanya tercatat di dada ini, Mas Hendra. Makanya nanti pada saat kelahiran ulang, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asharuhum itu. Yang kemarin kita sudah bahas tentang merubah lauhul mahfud pada dada kita ini semua. Nah itu. Nah, istilah-istilah itu kan sebenarnya berasal dari seperti kayak Dajjal dan lain-lain itu kan sebenarnya berasal dari budayanya orang Arab. Budaya spiritualnya orang Arab yang kita tahu pada saat kelahiran Muhammad itu di Nusantara sendiri sudah ada kerajaan yang sangat bisa dibanggakan. Betul. Sementara di sana, kalau kita komparasikan, ketika ada anak perempuan bayi lahir dibunuh, kita sudah sangat bermartabat loh. Ini yang jadi masalah. Sekarang justru kita menjelek-jelekan budaya kita sendiri. Iya. Yang sana diagung-agungkan. Itu dia. Satu. Yang kedua, ada sebuah istilah katanya, dan tidaklah diturunkan Nabi itu berdasarkan bahasa kaumnya gitu. Yeah. Pertanyaannya, ini nabinya siapa? Nabinya kita atau nabinya yang pakai bahasa itu? Bagaimana pelan-pelan untuk kemudian mencerahkan teman-teman terkait dengan ini biar nggak bingung gitu, Bang? Iya. Iya, inilah sebetulnya. Kenapa jadi pelan ngomongnya, Bang? Mas Hendra-nya pelan, saya ya sebenarnya ya kita apa itu sing tafakur sendiri, gedek juga mikirin itu sebenarnya. Kata Abah kurang ngajar ini dari semua. Pada saat baginda Nabi Muhammad itu lahir, sebenarnya sudah ada Ratu Sima yang sukses di Indonesia. Betul. Bahkan Kutai Kartanegara itu sudah ada. Kutai itu 550 berarti Masehi ya. Nabi Muhammad itu 571. Kutai 550 sudah ada. Kalingga, Ratu Sima sudah sukses, gagah di sini itu. Masyhur. Kita ini berbudi, berakhlak. Tapi muncullah ya tadi budaya yang dajjal, jahiliyah, yang membunuh, yang pada saat itu Abu Jahal istrinya 200, Abu Sofyan 200 perempuan. Iya. Kan sebetulnya ada surat Pankihu Matoba Masna Wasulasa itu pengurangan itu, Mas Hendra. Ya itu adilah. Standar minimal. Standar minimal. Sebetulnya betul-betul bahwa kita ini diimpor. Kita ini diimpor. Jadi budaya kita diekspor, tapi dajjal diimpor. Sebetulnya ini penjajahan. Sebenarnya. Maka kisah mazhab dan lain sebagainya. Ya memang kalau dibicarakan masih sensitif. Tapi kalau seandainya kita paham, Mas Hendra, sungguh aneh memang. Bayangkan saja bahwa tadi kata Abah juga, kita yang negara yang sudah berbudi, bahkan di Jawa Barat itu, Sunda itu luar biasa, luar biasa. Tapi malah sekarang kita kebalik ngagung-ngagungkan mereka. Nah, maksudnya itu, Bang. Itu. Biar kita pada sadar. Ya harusnya mereka sadar sekarang. Sebenarnya, maka itulah yang
Abah sudah bongkar juga tentang sejarah bagaimana dulu Senokor Gronyo itu dididik. Ada 116 orang yang dididik oleh Zionis, dan Senokor Gronyo itu adalah dikirim ke Arab Saudi saat itu. Memang saat itu Saud kan baru berdiri. Kemudian di situ maka termasuk atas perdagangan dan dibentuklah untuk bagaimana memanage haji ini kan tadi supaya nanti menjadikan lokomotif duit buat Arab Saudi. Itu kan dari situ rancangannya sebenarnya. Bahkan sebenarnya Sunan Kalijaga, Sunan Ampel semua. Ini kan dalam sejarahnya, silakan aja cek di YouTube sendiri. Sunan Kalijaga itu 3 kali untuk pergi haji ke sana kan dilarang. Pertama oleh Syekh Maghribi, Maulana Maghribi, kedua oleh Syekh Ahmad Jumadil Kubro, yang ketiga oleh Nabi Khidir sendiri. Nah inilah sebenarnya yang sekarang orang Islam ini harus sadar sebenarnya. Bahwa budaya kita ini jauh lebih luhur. Budaya kita ini jauh lebih hebat. Dari Sabang sampai Merauke kita penuh dengan kerajaan-kerajaan yang luar biasa. Apalagi Sriwijaya, Majapahit. Dan semua ya. Dan akhirnya kita malah kembali. Bahkan Abah kan udah bilang bahwa Swiss pun dibangun oleh Surawi Sesa. Maka hari ini kenapa mereka makmur? Finlandia. Tadi semua. Termasuk Swiss, Denmark. Itu mereka mengamalkan Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh, Sili Wangi. Tapi kita sekarang malah mengundang budaya Dajjal ke sini. Bermusuhan. Saling membunuh. Saling menghinakan. Karena memang Mas Hendra, kenapa bagi Nabi Muhammad itu diutus? Itu memang paling segila-gilanya manusia di sana. Maka dalam Quran itu Al-Arabu ada asyadu kufra, orang Arab itu paling munafik dan paling kufur, kata Allah sendiri. Makanya nggak diutus turun ke Bekasi. Enggak cukup ada Basetu. Loh, kan tadi setiap daerah itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan menggunakan bahasa kaumnya sendiri. Kata Mas Hendra, Nabi siapa ya? Karena pada dasarnya kata Abah juga, bedakan antara Muhammad dan Nur Muhammad. Betul. Kalau Abah Nur Muhammad, semua juga Nur Muhammad. Cuma orang di sini missing linknya Mas Hendra. Penjajahannya tuh di sini, menempatkan pada sosok itu. Pada saat ditempatkan pada sosok itu, berantemlah agama itu. Betul. Maka Jalan Rubin berkatakan, lihat dalam kitab Fihi Mafihi, saya bukan Islam, saya bukan Kristen, aku bukan Islam, aku bukan Kristen, aku bukan Hindu, aku bukan Buddha, aku bukan apapun. Karena aku adalah aku. Tuh. Maksud aku itu siapa? Allah itu bukan Islam, Allah itu bukan Kristen, Allah itu bukan Hindu, Allah itu bukan Buddha. Itulah. Maka sekarang kita harus kembali kepada kesadaran tauhid wahada yuwahidu tauhidan. Kembalikan pada agama innama ilahukum ilahu wahid yang dibawa oleh Muhammad. Semua. Yang sangat miris itu ketika Abah tadi ngomong kita nih berantem terus gitu. Terlebih kalau misalnya mau pemilu, Bang. Perselingkuhan antara politisi dengan pesantren itu kental banget. Aduh. Seolah-olah pesantren itu hanya dijadikan sebagai perlombaan untuk membangun grassroots sebanyak-banyaknya. Dan ini kan makin terlihat. Dan memang sebenarnya kan 3 agama ini digunakan oleh elit global hanya untuk itu, politik. Makanya maaf ya, Epstein, Jeffrey Epstein kemarin? Ya. Itu kan sebetulnya dia termasuk kelompok adalah, kalau dirunut, inilah yang saya bilang, reinkarnasi itu nyata. Saya melihat Epstein itu adalah, kalau zaman Nabi Musa itu bukan. Zaman Nabi Musa itu Samiri. Jadi intinya manusia itu, iblis itu akan memiliki cangkang juga itu Mas Hendra. Reinkarnasi. Dan dia pada saat Mesir jadi Farao. Terus dia. Dan itulah juga termasuk orang yang dia, makanya kenapa dia lihat di dalam filenya itu ada Donald Trump. Semua pengusaha terkenal. Ada pemimpin-pemimpin dunia. Elit global lah yang menguasai dunia, menguasai agama supaya manusia dijajah. Raja Arab pun ada. Jelas lah Raja Arab memang Yahudi. Dijadikan buat ini karpet.
Ya memang tidak apa-apa sih sebenarnya karena memang itu juga. Kalau bagi apa? Nggak ada itu. Tadi. Apalagi sekarang kawan kiswah dipotong-potong dijadikan jimat. Tadi semua benar juga sih. Itu semua. Manusia ini sekarang ini udah hurafatnya udah aneh-aneh saja memang. Tadi semua. Itulah yang dibangun untuk kesyirikan sebetulnya semua. Oke. Jadi memang miris Mas Hendra. Maka ini mudah-mudahan kita istilah Sabdo Palon menagih janji ini adalah merupakan kebangkitan kembali adalah budi tadi, kasih sayang. Sebagaimana dulu yang dimiliki oleh Nusantara ini. Sehingga Sriwijaya, Majapahit itu melanglang buana ke sini. Sebelum datangnya Kublai Khan, Genghis Khan yang menyerang kita. Tadi semua. Itu pun terjadi kenapa? Karena tadi siapa itu Raden Wijaya kan tadi pernah nipu mereka. inilah manusia selalu think tank. Iya. What you do, what you get. Apapun yang kau lakukan akan mendapatkan balasan berikutnya. Nah ini terjadi penjajahan. Sopo sing nandur bakal ngunduh. Nah itu. What you do, what you get. Itu kalau dulu tuh kan sejak tahun berapa ya 84 tuh jilbab itu masih dilarang kali ya di Nusantara ini. Iya. Waktu zamannya Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto gitu. Tapi setelah itu diganti orang Arab, booming, pakai jilbab semuanya. Pertanyaannya, karena Abah termasuk paham tentang tafsir Quran gitu. Emang yang diperintahkan di Quran tuh emang harus gimana? Pakai jilbab tuh ada perintahnya di Al-Quran atau gimana sebenarnya? Esensinya gitu. Sebenarnya kalau seandainya tadi Al-Quran itu Mas Hendra, kata Abah juga. Kalau dilihat dengan mata dohir, yang terlihat itu adalah dunia, fikih gitu. Cangkang. Tapi kalau lihat dengan hati, sebetulnya esensi jilbab itu sudah keluar. Bukan lagi adalah yang harus ditutupi itu kepala. Tadi semua. Maka tadi Al-Quran dilihat dengan mata, fikih, harus tutup gitu kan tadi. Itu kan sekarang jilbab, makanya ada lagu jilbab gitu kan. Tapi ya itu. Jadi sekarang ini orang lebih kepada aksesoris jilbab itu. Tapi kadang-kadang maaf sekarang ini bahkan buat bersembunyi wanita-wanita untuk semua kelihatan muslimah gitu kan tadi semua. Ini ditanyakan karena kita melihat ya Bah ya, anak-anak dari siapa tuh namanya? Quraish Shihab, terus Gus Dur gitu ya. Bahkan aku ketika dulu masuk ke pesantren-pesantren Thorikot gitu, ini jilbabnya pada separuhan. Rambutnya masih kelihatan gitu kayak. Itu bukan esensi. Sebetulnya pada saat Allah menutup aurat, orang tuh nggak ngerti. Ini kalau kita bicara secara tadi, Al-Quran dilihat dengan mata adalah dunia. Al-Quran dilihat dengan hati adalah ilmu pengetahuan. Al-Quran dilihat dengan ruh adalah cinta. Al-Quran dilihat dengan syir, Allah lah semuanya. Maka pada saat Allah bicara menutup aurat, yang disebut aurat itu mana sih? Kalau dari 4 lapis tadi, kan melihat itu dengan ro'a dengan mata dohir, nadoro dengan hati, basiroh dengan mata hati, absor dengan penglihatan syir. Maka tentu maknanya beda. Nah, kalau dari pandangan ke dalam menutup aurat itu, pada saat Allah bicara itu, mereka yang cerdas menanam kapas Mas Hendra. Setelah itu ketemukanlah sama Arthright, mesin pemintal. Setelah itu menciptakanlah kain. Akhirnya tertutuplah aurat manusia sedunia. Sebetulnya lebih dalam Al-Quran itu jadi selalu memiliki makna yang dalam tadi semua. Jadi kalau menurut Abah bukan esensi menutup rambut di sini. Maka bagi Abah juga keluarga, kakek saya tuh ulama semua. Coba lihat silsilah saya di bawah Kiai Haji. Ini aja bukan Kiai Haji, karena saya tidak mau dipanggil Kiai, karena Kiai itu kebo. Gitu kan. Kiai Slamet ya Pak. Kiai Slamet, Kiai Langgeng. Mau saja disebut bedug. Iya Pak. Kulit kia dalam kai alias
Bedug. Makanya sekarang banyak kiai hanya imannya pada bedug saja. Bedug, masjid, pulang dari masjid. Aduh. Tapi sekarang memang eranya kiai tanpa sorban, raja tanpa mahkota. Itu sudah sekarang. Iya. Iya. Jadi menutup aurat itu sebetulnya Allah berkisah tentang itu adalah bagaimana kita bisa, karena Allah itu super cerdas gitu kan tadi. Jadi maknanya itu begitu dalam. Oke. Ya. Ini tentang konsep ini bahas sekarang. Karena nanti salah satunya kan kita ada Mi'raj kesadaran di Jakarta itu kan salah satunya membahas dasar-dasar fana'un billah. Fana itu maksudnya gimana sih, Pak? Yang disebut fana itu kan sebenarnya diri kita kan tadi. Kita ini sekarang ini ada yang diadakan. Oke. Wujud karena yang diwujudkan. Hidup yang dihidupkan. Adapun fana, atau boleh diartikan fana, ada bilang dekat pada Allah, ada bilang jauh. Kan kalau bisa dekat, jauh itu biasanya berhubungan dengan jarak. Nah, dengan Allah itu fana itu adalah tadi dekat dengan Allah itu fana. Nah, yang disebut fana itu adalah fananya diri, hilangnya pengakuan diri karena sadar aku ini ada yang diadakan. Maka dalam bahasa Arab selalu aku Allah, dalam wujud Muhammad, dalam rupa Adam, itu sudah fana. Kalau menyadari itu, sadar sebetulnya aku ada yang diadakan. Karena adanya dia yang sudah ada sebelum ada istilah kata ada. Karena kata tidak ada itu tidak ada. Maka yang ada, dialah yang sebenarnya yang ada. Wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Awal dia, akhir dia, dohir dia, batin dia. Maka pada saat kesadaran itu ada pada diri. Maka kalau Abah biasanya menghilangkan fana, menyaksikan nur afal Allah pada tubuh. Apapun yang dilakukan tubuh ini. Apakah silat? Sesungguhnya aku melihat fi'il dia. Maka leburkan gerak tubuh ini datang dari gerak hati. Itu belajar fana itu. Menghilangkan dari nur afal Allah ke nur asma Allah. Dari nur asma Allah leburkan lagi. Hati bisa merintahkan tubuh ini karena datangnya dari ruh. Ruhlah yang menyuruh hati supaya tubuh ini bergerak. Maka kalau orang yang sadar itu tidak akan merasa sholat. Maka orang suka nanya sama Abah, Abah sholat enggak? Saya mendingan ditempeleng aku sholat. Coba tanya kamu si Cepot. Cepot, kamu sholat enggak? Oh, enggak, semua gerakan saya dalang kok. Tadi karena yang disebut fana itu pada saat tajallinya Allah. Karena hilangnya diri. Yang hidup Allah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun. Nah, cara mempanahkannya adalah menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, katakan dalam hati. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Atau la hayyun, LE dulu. Enggak usah Abah bilang, dari LE menuju Ji Samsu, Ji Samsu menuju Ese, setelah Ese sampurna. Itu panah tuh. Mengosongkan aku, menghadirkan dia. Iya. Tapi ada konsep ya. Abah pernah bicara tentang aku satu, aku Ya. dua, aku tiga. Iya. Masih banyak teman-teman ngaji Rasul yang belum paham. Iya, aku 4 itu cangkang ini. Nah. Maka Nabi dibelah 3 kali. Makanya LE dulu. La, gitu. La. Aku 4 itu jasad. Jasad. Oke. Aku paling luar. Paling luar. Cangkang ya. Fi'il. Fi'il. Untuk melihat perbuatannya. Oke. Kalau di dalam kitab ini dikatakan la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Jadi kerjaannya syariat tubuh ini. Ini adalah cangkang aku 4. Maka tidak bisa kita sholat dengan Adam, Mas Hendra. Dengan si Adam ini, si identitas ini. Maka kita harus lepaskan bajunya. Maka kenapa? Mau haji harus pakai ihram. Mau sholat harus takbiratul ihram. Itu tujuannya menutup, melepas diri yang palsu ini. Si sugus ingin sholat. Karena di dalam sugus itu ada gula dan manis. Sebetulnya sholat itu memuji sifat si gula kepada manis, si zat. Maka si Adamnya, si sugus harus tidak ada. Bagaimana? Mempanahkan diri. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. La... Lepaskan kepada aku 3. Asma di hati.
Lepaskan lagi aku 3, masuk pada aku 2. Ruh. Siapa ruh? Muhammad. Berarti kalau begitu yang sholat siapa? Muhammad. Karena yang ada, sebetulnya kata Abah juga, di dunia ini yang bermain hanya 2 saja, Mas Hendra. Allah sebagai mubtada dan Muhammad yang khobar mubtada. Khobar mubtada. Tetapi sekarang Muhammadnya sudah disosokkan. Ini yang jadi berantem. Ditempatkan satu titik. Islam gitu. Inilah yang jadi berantem. Padahal kalau Muhammadnya, sebagaimana yang kata Allah, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu gula. Allah itu manis. Si Adam itu sugus. Sugus. Permen sugus. Iya tahu. Maka seharusnya tadi panah itu melepaskan pengakuan si sugus. Aku ini enggak wujud. Aku ini hanya merupakan sebagai untuk penampakan. Maka si Adam itu disebutkan dalam berbagai kitab tasawuf, tajaliyat, ta'ayyunat, tanajulat. Hanya untuk penampakan. Maka, tadi, sebagaimana kata Abah, beras jadi nasi liwet, beras jadi lontong, beras jadi bubur, beras jadi apapun. Semuanya hanya beras. Makanya bagi Allah semuanya aku. Kamu adalah aku, tapi aku bukan kamu. Ngerti gak? Bahwa lontong itu bukan tapi tiada lain perwujudan dari beras. Sebetulnya itu. Nah, yang disebut panah itu si Adam itu mengembalikan semuanya kepada si beras. Sebetulnya di alam ini Mas Hendra, Allah ngajarkan dengan segala hal. Tapi manusia karena tadi mengeringnya danau Efrat tadi. Akhirnya yang datang Yajuj wa Majuj tadi. Padahal lewat sugus dan kopiko. Dengan kopiko aja udah makrifat. Dengan kopiko aja udah makrifat Mas Hendra. Dengan HP saja bisa makrifat. Karena tadi kata Nabi, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu pintu mengenal Allah. Dengan pohon saja kata saya, Abah itu bisa melihat. Kenapa? Pupuk itu NPK. Iya. Kenapa manusia yang sudah makrifat itu disebut Yasin? Kenapa Shin itu geriginya 3? Karena NPK. N tubuhnya, P hatinya, K ruhnya. Makanya Yasin, syariat pada jasadnya, torikotnya, hakikat. Inilah Muhammad. Siapapun yang bisa mengerti Yasin, berarti dia Muhammad. Semua. Yasin. Iya. Aku kalau ada orang bilang Yasin main ketawa kan. Gara-gara dia pinter melafalkan Yasin orang Madura kan. Iya. Cara bacanya Gimana? Yasin. kalau kurang ada hatinya. Ya, kurang ajar sih. Aduh. Nah itu sebetulnya dengan semua itu selalu mengajarkan 3-3 Mas Hendra. Iya, Bang. Selalu mengajarkan 3-3. Makanya kenapa Al-Maidah itu surat ayat yang orang yang sudah sampai Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum din wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Itu yang sudah jadi Muhammad. Jadi Yasin. Tadi semua. Berarti dia sudah pantas Yasin. Nah, dia itu sudah wal Qur'anil Hakim. Dia itu sudah jadi Al-Qur'an yang bijaksana. Al-Quran itu mana sih Mas Hendra sebenarnya? Nih Al-Quran, Al-Quran. Iqra kitabaka kafa binafsika. Tadi, maka Mas Hendra sudah akan dipanggil oleh Allah. Yasin. Siapapun kamu, mau Adam kek, Yasin. Mau Musa kek, Yasin. Itulah kenapa Musa sampai di Bukit Tur Sin. Oke. Bukit Tur Sin itu puncaknya Shin. Tadi semua tubuhnya sudah syariat, hatinya sudah torikot, ruhnya sudah hakikat, diikat di bulan dengan ma'rifah. Jadi bukan asal ungkad-ungkad dan bukan asal haji dan umroh, tapi landasan Islam iman ihsannya di dalam ma'rifatullah di situ. Bah, ini aku pengen tanya, tapi ini aku berharap ini bisa membangkitkan nalar kritis kita semuanya ya, Bah ya.
Karena kita bicara soal fakta ya. Mm-mm. Jarang sekali loh bah iklan di YouTube itu gereja minta sumbangan, biara minta sumbangan. Mas Hendra sih pinter nih. Apa udah ketawa duluan dengarnya. Nah sekarang ini kan di masjid asyairin semuanya, makin nyair di pinggir jalan semua. Anak-anak yatim itu dieksplor di iklan YouTube bah. Betul. Ya kan, ini Al-Quran saya sudah sobek-sobek. Mudah-mudahan kakak donatur yang mendengarkan ini semua itu parah loh. Saya slip itu. Mental dan itu kan kita ini ibaratnya ya manggil Tuhan, sholat 5 waktu segala macem, tapi ngemis dan itu kan menghancurkan Islam dari dalam. Dan satu ustadz yang terkenal yang menggunakan istilah Al-Quran kasih contoh. Coba kita buat contoh dengan uang 50.000. Kalau Anda berikan ini, maka dia akan dibaca berapa pahala yang didapat. Apa meneh? Ngaji apa meneh? Apa cak? Itu cirinya itu kiai yang belum sadar itu. Coba. Sampai kapan manusia akan bangkit dari kehancuran kalau ngajinya seperti itu? Tadi saya tidak menemukan ayat Al-Quran satupun Allah yang mengatakan suruh baca Quran itu. Tapi dia Allah suruh membaca ini terus-terusan. Dari awal pun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana. Disuruh baca diri Mas Hendra. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dari semua. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyan Allah al-haq pada dirimu. Coba. Sampai kata Allah, inna rabbaka ahata binnas. Kamu itu diliputi oleh aku lu. Tuhanmu meliputi dirimu. Ini bacanya Quran yang tadi sobek-sobek. Suruh ganti. Kata Abah sampai jebleh baca Quran itu. Sampai habis 1000 suhuf eksemplar. Tapi nggak ngerti isinya. Hanya monyet gugulung kelapa. Yang lucu itu anekdotnya tadi. Dengan tadi. Coba kalau kita belikan Quran ini. Dihafalkan tadi. Oh iya. Anekdot. Aduh. Dan itu dipakai orang-orang miskin iklannya itu. Okay. Itulah pemiskinan. Inilah yang harus Islam berubah. Tadi, maka betul kata Mas Hendra. Saya menyaksikan kalau gereja itu mau dibangun, asal ada tempat, 2 bulan jadi dia. Oh. Iya sih Pak, betul. Iya. Tapi kalau kita bangun masjid, karena orang Islam sendiri nggak percaya kepada panitia masjid itu. Iya bener. Coba lihat ke Pantura itu. Setiap 100 meter ada drum. Setiap setengah kilo ada drum. Sama serokan. Makanya saya bilang tadi, masjid asyairin. Nyair. Orang nyair ikan. Ini kan, ya Allah. Disinilah Mas Hendra. Mental. Tentang mental, kesadaran. Sebetulnya inilah yang Abah sedih tentang Nusantara ini. Kita kehilangan budi, kehilangan akhlak, kehilangan adab, kehilangan mental, kehilangan keyakinan, hidup dengan dogma yang tidak jelas. Inilah yang harus kita rubah. Walaupun Allah sendiri merubah, sekarang saya melihat Allah sekarang sedang merubah Mas Hendra. Maka dimunculkan orang-orang yang bangun dari tidur, menyadarkan. Dan Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Apakah kalian tidak menyadari, kata Allah, ada cahayaku di lingkungan kalian yang berjalan di antara orang-orang mati. Itu sindiran Allah kepada orang yang sudah sadar di antara orang-orang yang tidak sadar. Oke. Sebetulnya film zombie itu menyadarkan kita. Banyak manusia sekarang ini jadi zombie. Berjalan. Tapi nggak sadar. Sholatnya nggak sadar. Puasa nggak sadar. Inilah yang terjadi hari ini. Oke. Ya, Abah tadi sempat menyinggung tentang Nur Muhammad ya. Kadang kalau kita mulai lebih terbuka gitu ya, kadang pengen tahu juga gitu. Pas Rasulullah dulu sholat, Muhammad sholat itu syahadatnya gimana, Bah? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Apakah dia juga asyhadu? Nabi Adam, Abah sudah ada. Nabi Adam syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sama.
Nabi Nuh juga ada syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah, bukan wasyhadu anna Nuh, tidak. Wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dulu pernah didebatkan, Nabi Muhammad bagaimana syahadat? Ternyata Nabi Muhammad pun syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah wasyhadu anna Muhammadur Rasul. Tidak wasyhadu anni. Ya kalau bahasa Arab kan harusnya ani. Iya, iya. Wasyhadu anni Rasulullah. Harusnya kan begitu. Iya. Kalau kepada dirinya, ternyata tidak. Karena yang dimaksud oleh dirinya bukan dirinya. Oh. Ya bukan. Musa juga sama? Lah sama. Bukan wasyhadu anna Musa kalamullah gitu? Tidak. Isa ruhulullah gitu? Nah, bukan? itu banyak kan yang, tetapi sebenarnya syahadat itu tetap aja dari awal pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Walaupun ada asyhadu alla wa asyhadu anna Adam khalifatullah, Musa kalamullah, Isa ruhullah, Nuh habibullah. Tapi itu kan bukan syahadat, itu adalah hanya penyaksian murid kepada beliaunya itu. Tapi tetap syahadat sejatinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Makanya dikisahkan Nabi Adam waktu nikah itu dengan syahadat kepada Rasulullah Muhammad. Tapi bukan Muhammad yang di Madinah. Oke. Bukan. Oh gitu ya Pak ya. Karena kata saya juga yang namanya Muhammad itu presiden. Oke. Rasulullah itu presiden. Titel gitu ya. Jadi titel, jadi presiden itu bukan orang. Maka Allah mengatakan, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Khotamun nabiyyin. Nah, bagaimana khotam nabiyyin tadi? Al-Fatihah, Al-Baqarahnya sembelih dari LE, itu tuh. Jadi khotamun nabiyyin. Masuk ke Ali Imran. Tubuhnya harus jadi Maryam. Ruhnya adalah Abdul Isa, Abdullah kan di dalam surat itu. Masuklah kepada apa? Anisa, Jisamsu. Barulah ese, ana anta. Jadi asal tadi, aku Allah, aku Ahad, Ahmad. Aku Ahmad, Ahad, Ahmad, Muhammad. Maka disingkat Adam kan itu. Itu. Aku di dalam Muhammad. Maka tadi yang disebut Muhammad itu tadi sudah jadi sempurna. Al-yauma akmal. Nah, udah lahirlah Tiplul Mani yang disebut Nur Muhammad. Jadi janganlah kau mati kecuali jadi Muhammad. Maka dalam menyolatkan jenazah, Mas Cesar, di sinilah yang Abah selalu cerita tadi. Abah ngobrol dengan kiai-kiai di Sukabumi. Saya bilang, kamu tuh nyolatkan jenazah aja nggak ngerti kok. Saya tanya, kenapa kamu sholat jenazah itu? Yang pertama bacanya apa? Fatihah. Kenapa Fatihah? Nggak tahu katanya Abah. Nah itulah. Kamu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kamu ngerti nggak bahwa tubuh si mayit ini wujudnya Fatihah? Kalau kamu nggak kembalikan dengan benar. Yang kedua, takbir kedua dalam sholat jenazah apa? Kata dia sholawat. Kamu ngerti nggak kenapa sholawat? Kan tubuh si mayit itu mim ha mim dal. Kalau kamu nggak kembalikan kepada Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada, antara manis dan gula, si subusnya dibuang, si mayit tidak akan pulang pada Allah. Itulah. Orang sekarang ini saya lihat nggak ngerti hakikat, Mas Endra. Hanya tahu cangkang. Itu makanya sekarang ini pada rusak bibirnya karena makan kulit durian terus. Hayo durian gesek-gesek di mulut. Tapi nggak ketemu rasanya durian. Karena hidup ini tentang rasa. Jadi semua. Ya. Tadi apa tadi pertanyaan sampai lupa saya? Tahun Nur Muhammad. Nur Muhammad. Karena Mas Enda saya udah pernah cerita belum ya tentang syahadat sejati? Nah, gimana tuh, Bah? Udah ya? Belum ya? Belum. Ah, iya. Kan kita ini mungkin martabat alam 7 Mas Enda udah tahu kan? Ya, martabat alam 7. Kan Tuhan itu dulu siapa sih yang nyebut nama Allah, Mas Hendra? Kata saya, syahadat pertama ada Muhammad itu kapan? Istilah Muhammad itu kapan muncul? Maka Allahu mubtada nurus samawat khobar. Nah Muhammad itulah. Mas Hendra, sendiri aja di dunia ini, nggak ada orang lain. Siapa ngaran gua? Kata Mas Hendra, siapa ya gua ini? Nggak ada makhluk, cuma ada Mas Hendra sendiri. Bingung nggak? Bingung. Ya Allah sih nggak bingung. Tapi Allah ingin beri pengajaran kepada kita. Kata Allah, Ana kuntu kanzan mahdir. Aku ini sendiri.
Kata Roji, siapa buaya? Kan tahu Roji ada orang yang manggil, Roji gitu. Kayak gitu kan. Maka pertama kali Allah itu ingin kenal pada dirinya. Maka disitulah ada istilah Allahu nurus samawat itu. Allah tajalli kepada nur. Maka seolah-olah Mas Hendra tiba-tiba lagi sendiri ketemu cermin. Loh, ini siapa gitu kan? Ah itu. Maka kehidupan ini sebetulnya bayangan Mas Hendra. Maka disebutkan dari semuanya yang batinnya Nur Muhammad, dohirnya juga Nur Muhammad. Maka pada saat Mas Hendra lagi gini di cermin, kamu siapa? Saya Tuhan. Oh, tiba-tiba Mas Hendra lagi sendiri bingung siapa diri saya. Kata Allah, aku ingin kenali. Sampai Allah berkata, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun saya. Pada saat ada satu masa aku belum bisa disebut, siapa nyebutku? Tadi semua. Aku butuh seseorang. Aku butuh hamba. Yang nanti itu jadilah Allah itu Razik dan kita makhluknya marzuk. Allah lah khalq, kita makhluk. Allah itu ma'bud, kita abid. Disitulah pertama kali muncul syahadat sejati. Ketemu cermin kata Allah nih. Maka manusia ini adalah ad-dunya miratul akhirah. Semua dunia ini cermin bayangan Allah sebetulnya. Maka disebut tanajulat, ta'ayyunat, tajaliyat. Ditanya tuh sama yang bercermin, Mas Hendra nanya, siapa kamu? Saya Tuhan. Loh, kalau kamu Tuhan berarti saya hamba dong. Iya, nah gitu. Kira-kira lebih gitu tuh. Candaan tauhid. Kalau begitu, supaya jelas nih mana Tuhan mana hamba, kata Allah. Kalau engkau Tuhan, coba hilangkan aku. Mas Hendra nanya di cermin itu, hei, yang di cermin, kalau engkau Tuhan, hilangkan aku. Ya nggak bisa Mas Hendra. Sekarang aku bisa menghilangkan kamu loh. Mas Hendra geser dari cermin itu. Hilanglah dia itu. Hah, nongol lagi dia. Malah dia goyang-goyang, dia ngikut goyang-goyang. Nah jadi itu siapa Tuhan, siapa hamba? Akhirnya dia berkata, asyhadu alla. Nah itulah pertama kali nama Allah disebut oleh Muhammad. Maka Allah menyebutkan cahaya itu cahaya terpuji. Maka nanti asyhadu alla, kata si cermin itu bayangan itu Mas Hendra, asyhadu, aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Tuhan. Kemudian dijawab oleh Mas Hendra yang bercermin tadi. Nah, pertama kali menyebut Muhammad adalah Allah. Wa asyhadu anna. Maka tadi syahadatnya Nabi Muhammad pun begitu. Sebagaimana syahadatnya dulu awal. Mana syahadat bisa diganti-ganti? Kalau begitu syirik dong. Tadi. Makanya Nabi Muhammad pun tidak berani wasyhadu anni Muhammad. Tadi semua. Inilah karena tadi karena perampokan tadi, karena ingin penguasaan untuk penjajahan ujungnya nanti digunakan oleh global yang mendirikan Yahudi, Nasrani itu semuanya. Jadi keberadaan agama itu nggak lepas dari mereka ya, Pak? Oh iya Mas. Desain ya, Pak ya? Desain. Oke. Inilah bahwa agama itu kata Abah juga kalau lihat sejarahnya kan baru 3000 tahun. Dan disinilah sejak manusia menguasai manusia menggunakan, kan paling mudah menggunakan agama. Makanya lihat, begitu pemilu kata Mas Hendra tadi, pilkada, pilpres, waduh, kiai-kiai pesta. Iya. Pesta, Pak. Rebutan, Pak. Duit, gitu kan tadi semua. Iya. Polos. Yang lucunya, munafik lagi. Kesini terima duit, yang sono terima duit. Iya, betul. NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Di mana-mana ada. Aduh. Oke, Bang. Ini tuh memang bagaimanapun juga meskipun pahit itu sebuah kenyataan sih. Kenyataan. Fakta sih. Kenyataan. Oke lah ya. Mudah-mudahan. Aku tuh dulu pernah pernah main ke rumahnya Pak Agus Mustafa. Oh, bagus. Pak Agus tuh ada dua hal sih yang paling aku ingat. Yang pertama, beliau mengatakan ternyata akhirat tidak kekal. Yang kedua, ternyata Adam bukan manusia pertama. Dua hal itu responnya Abah gimana? Nah iya jelas lah. Akhirat itu nggak kekal. Karena balik lagi dunia. Dunia itu nggak kekal. Karena ujung dunia itu akhirat.
Awalnya akhirat itu Dunia. dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Sama aja siang, malam, siang, malam. Hidup, kalau hari ini Mas Endra, hidup, siap-siap ketemu, mati. Setelah Mas Endra mati, siap-siap ketemu, hidup. Kalau hari ini malam, besok siang. Kalau udah siang ketemu malam. Ya akhirat itu ya nggak ada. Ada untuk membedakan antara Allah bako dan kita abko. Kita ini yang diberikan kekal. Allah yang bako. Tapi pada saat kita tadi panah. Maka kenapa kita harus panah? Supaya kita kekal. Bako bersama, abko bersama bakonya Allah. Tadi semua. Ya, makanya kalau udah ngerti gitu, tenang hidup ini Mas Chandra. Asal hidup di dunia ini jangan nyusahin orang. Tadi semua, jangan nyakitin orang. Insya Allah akan sugih kapanpun kita hidup. Apalagi kalau buat Abah sekarang menyaksikan, kalau kita sudah tembus rojiun, tidak ada lagi kehidupan yang sulit. Kan tadi udah menyatukan melewati batas dualitas. Berarti kalau sudah melewati batas dualitas, kalau sudah Allah berarti sudah kembali pada Allah. Di mana itu kembali pada Allah itu? Ya di sini. Di sini. Hidup penuh kesenangan. Kamu semua sudah merdeka. Nggak ada lagi kiri dan kanan. Berjalan-jalan di tengah manusia. Betul. Dan mendapatkan rezeki. Yang sangat luas. Allah menyebutnya mayyasha. Sekehendak dia. Dan sekehendak kamu. Ilmu mayyasha. Sekehendak dia. Dan sekehendak kamu. Betul. Gimana Bah itu dengan bukti-bukti siksa kubur katanya? Ini banyak yang tanya kayak gitu. Termasuk gini, orang yang hafal Al-Quran, katanya kalau mati jasadnya utuh Bah. Ya mungkin kalau seandainya dia sudah nyambung, kalau apal aja Abah nggak jamin. Karena Abah menyaksikan itu. Ya. Tidak ada. Dongeng kisah bu itu bohong semua. Maka kata Abah juga, daripada bohong susah-susah kata Abah. Kalau kamu percaya di kuburan itu ada sisa, kasih saya semua. Betul. Karena kuburan itu bukan di situ. Kalau orang mengerti ilmu Jawa sekalipun tentang mani, wadi, madi, mani, manikam. Narun, hawaun, maun, turabun. Atau memakai unsur kimia. Semuanya mineral. Pihatu hiyauna wa pihatamutuna wa minhatu rojun. Boleh. Mau pakai ilmu apa? Fisika, EMC kuadrat. Dimanapun nggak ketemu siksaan itu. Tidak ada. Ya, karena orang masih menganggap Allahnya sosok. Allahnya itu adalah beruang dan waktu. Allahnya itu pendengki. Allahnya itu pendendam. Kan tadi kata Abah juga. Laha maka sabat, wa ilaiha sulit mencari dosa, Mas Hendra. Dosa itu harus diperjuangkan. Sementara pahala itu, maka kenapa dari kata kasabah itu dari ada asobah. Sementara iktasabah ada ijtihada. Coba harus ngaji lah, ngaji. Tadi semua. Saya melihat huruf-huruf dari Al-Quran saja sudah indah. Tadi semua. Ya. Karena saya nggak ngerti tadi. Allah aja menggunakan kata yusrun, nggak mau pakai sahlun. Yusrun aja tadi. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Udah cukup itu sebetulnya jaminan Allah. Masih ngomongin siksa kubur lagi. Bayangkan Allah. Misalnya begini kata Abah juga. Kalau seandainya Mas Rozi ini ahli lifter angkat besi 100 kilo. Bisa nggak? Kalau Mas Roji ini adalah lifter, bisa nggak 100 kilo? Ya bisa lah 100 kilo. Bisa. Itu namanya sahlun. Sahlun itu siapapun mudah yang bersyarat. Bagi dokter meriksa nadi, oh ini sakit, sahlun. Bagi seorang tukang urut meluruskan urat yang keseleo, itu sahlun. Mudah tapi bersyarat, hanya khusus pada orang tertentu. Tapi Allah menggunakan yusrun. Artinya apa? Nenek-nenek, bayi, orang bodoh, orang ini cukup nol sebetulnya. Allah itu menggunakan yusrun itu udah jaminan Mas Hendra.
Tadi kenapa? Kata kasaba dengan iktasaba aja sudah jelas. Betapa sulitnya untuk mencari dosa. Sulit mencari dosa. Karena pahalanya dikalikan 10, dikalikan 70, dikalikan 700. Sementara dosa iktasaba. Kalau kasaba dari wajannya fa'ala. Sementara iktasaba wajannya ibta'ala. Itu artinya apa? Udah sulit. Dan itu ibta'ala itu membutuhkan perjuangan untuk dosa. Hanya aneh. Kalau orang masih mikirin saking Allah itu tadi Ar-Rahman mendahului. Kasih sayangnya mendahului marahnya. Jadi kalau orang pantas ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum, bagaimana kita akan takut pada Allah yang begitu penyayangnya. Setiap huruf dalam Al-Quran itu menggambarkan sayangnya Allah. Kata yusrun tidak menggunakan sahlun pun orang sudah mengerti. Kenapa dua isim ma'rifat digunakan disusul dengan dua isim nakirah. Itu sudah menggambarkan sebetulnya betapa Allah itu. Tinggal keyakinan yang harus ditumbuhkan pada Allah. Semua. Jadi kata abah nggak tahu lah. Saya tuh nggak ngerti. Kalau dengan Bismillahirrahmanirrahim beres tuh udah pudar neraka jahim, neraka jahanam, neraka sakor, neraka wel, udah punah tuh semua. Siksa kubur. Karena siksa kubur itu adalah pada kubur. Termasuk karena tadi kata orang sujudlah, doalah waktu sujud. Karena sujud itu paling dekat pada tanah. Tapi yang sebenarnya sujud itu adalah tubuh inilah tanah. Gitu kan tadi. Makanya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar. Ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada. Nah, ruka'an sujada di situ adalah Mas Hendra adalah bagaimana tunduk patuh sami'na wa atona. Aku ini wujud yang diwujudkan. Makanya Abah sudah menyusun 7 amaliyah. Pada butun, sirun iblisiyah. Pada dada, sirun muhammadiyah. Pada kepala, sirun ilahiyah. Untuk mi'raj pada sidroh al-muntaha. Nggak tahu kalau udah di situ. Abah juga sampai hafal Quran, nggak tahu. Nggak pernah menghafalkan Al-Quran. Tapi kayaknya setiap ayat yang mau dipikir, muncul aja dia. Dari semua. Hadis, muncul aja dia. Semuanya. Karena saya sudah tidak memiliki lagi tubuh ini. Doro wala naf'an la yamliku li nafsihi. Aku tidak memiliki lagi tubuh ini. Aku hanya digunakan. Tubuh yang digunakan. Itu saja. Hanya digunakan. Iya. Iya, biar gak ngantuk kamu harus tanya deh. Iya. Ini kan belajar dari sekeliling, Pak. Ini fenomena yang sudah lama di Nusantara ini. Iya. Banyak orang sampai mati-matian jual tanah hanya ingin pergi haji. Sampai dibela-belain seperti itu. Bahkan nekat setelah haji, saya sudah nggak punya tanah. Sungsara. Mau Rumahnya ngontrak malah. Nah itulah. Ya sebetulnya haji itu kalau menurut Abah adalah sebenarnya Mas Roji kan tahu rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang disebut rukun itu berpisah enggak? Tidak. Sebetulnya bagi orang yang punya kesadaran, Abah duduk di sini aja dari tadi sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah saum, sudah haji. Maka Abah katakan tadi apa? Tidak memiliki diri itu tandanya haji. Syahadat adalah menyaksikan tadi mempanakkan si Sugus atau si siapa tadi? Kopiko tadi semua. Maka menyaksikan gula dan manis. Berarti syahadat itu gula dan manis pada kopiko. Siapa yang menyaksikan? Si gula. Siapa yang disaksikan? Si manis. Siapa yang ikut menyaksikan? Si kopiko. Si Adam. Si Sugus. Si relaksa. Nah, itulah syahadat. Nah, menyadari menyaksikan itu disebut menyadari itu disebut sholat. Maka tadi apa kata Abah? Abah bersyahadat di sini, sholat juga di sini. Kalau bicara hakikat ya. Kemudian juga zakat di sini. Di apa? Menzakatkan diri. Digunakan mata ini untuk basornya dia. Menggunakan kalam ini untuk dia mutakaliman. Menjakatkan telinga ini untuk dia sama. Menjakatkan akal ini
untuk dia menaruh ilmu, menjakatkan tubuh ini untuk kudrat iro, barulah saum. Karena kalau udah zakat pasti imsak. Maka kata Allah, as-saumu li wa ana azibi. Saum itu untukku. Kalau untukku ya kamu yang mati. Kalau kamu yang ada, gua nggak ada. Makanya as-saumu li wa ana azibi. Imsaklah kamu, tahan pengakuan keberadaan wujudmu. Maka disitulah ada la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Itu namanya saum. Saum itu menahan. Nah, kalau sudah begitu, jadilah kita Pak inni qarib haji. Jadi haji itu sebetulnya mengenal kenapa ada bahasa wukuf. Kan walaupun Mas Hendra bolak-balik ke Mekah, kalau nggak wukuf haji nggak? Nggak haji. Walaupun Mas Roji udah berada di situ 7 tahun, udah ngilu ikut umroh, niat haji, niat haji, niat umroh, udah ikut tawaf berkali-kali. Waktu hari Arafah nggak ada, haji nggak? Nah, sebetulnya Arafah itu bisa di sini. Arafah bisa di sini. Nah iya, kan tadi mengenal diri, Iya. haji itu. Maka kenapa perintah haji itu nggak ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina aslamu, nggak ada. Wa adin pinnas. Artinya kalau manggilnya manusia, berarti seluruh manusia harus haji nggak? Harus. Karena Allah manggilnya manusia. Jadi kan harus ke Maksudnya haji itu harus semua manusia, tapi nggak harus ke sana. Wa adin pinnas. Jadi kalau seandainya haji itu harus ke sana, sementara Allah manggilnya manusia, orang Cina boleh nggak ke sana? Boleh. Orang Kristen boleh nggak ke sana? Boleh. Kan nggak boleh sekarang kan? Iya. Nah iya nggak boleh. Sementara Allahnya nyuruh walillahi alan nas. 3 ayat perintah haji itu pada seluruh manusia. Karena intinya mengenal diri itu wajib kepada setiap karena setiap manusia hanyalah batinnya Nur Muhammad, dohirnya juga Nur Muhammad. Tapi sebentar. Sekarang kan ada larangan bagi non-muslim tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Iya. Jadi tidak boleh haji kan? Ya iya, tapi faktanya sekarang Mas Roji, sekarang udah mulai yang menguasai hotel, cek coba. Siapa pemilik hotel-hotel di Jeddah itu? Australia, Inggris, Amerika. Ya tinggalnya sahabat mereka itu. Sahabat si Saud. Iya. Siapa kontraktornya? Dari Israel. Sekarang itu nggak ada yang kayak begitu. Iya. Sekarang itu. Kalau misalnya dikomparasikan secara jujur ya, Bah ya. Karena kita udah paham hakikat haji secara substansi. Gak ada lagi anak SD yang bunuh diri gara-gara nggak bisa beli ATK. Betul. Atau tadi kata Mas Rojik tadi, ngejual sawah, ngejual tanah, pulang dari haji, bengong aja sawahnya nggak ada. Ada semua. Itu fakta ya. Fakta. Dan inilah penipuan besar-besaran. Itulah gara-gara nggak disembelih Al-Baqarah, akhirnya sapinya diperah. Iya. Sapinya diperah, ngeluarin real. Akhirnya kan surplus triliunan mereka. Nah, ya tadi ya mainnya sama aja, yang ke sana surplus, yang Menteri Agamanya surplus, Departemen Agamanya surplus. Jadi inilah, aduh kata Abah, sampai Abah kemarin udah kiai-kiai ke sini. Abah Setu siap ngejamin tanggung jawab di hadapan Allah, biar kewajiban haji kamu, kalau kamu memang sudah istitoah, punya duit, bagikan pada tetanggamu, saudaramu. Wah, itu kamu niatkan untuk haji. Karena saya menemukan Mas Hendra, kisah 8 orang haji mabrur, nggak ada yang pergi ke sana. Iya. Kita harus mengerti. Bahkan Nabi menyindir, arihlah litijaroh lisum'ah. Sekarang ini jalan-jalan kok. Sama selfie. Baru nyampe, alhamdulillah. Hanya untuk apa? Cenderung gaya hidup. Lah, kata saya, KHW sekali-kali ya tuh. Semua. Belum lagi perilaku behavior orang Arab ya. Ketika kemudian yang berangkat haji itu dia sendirian, wanita, ya, itu sering dimanfaatkan oleh kayak gitu. Dan itu banyak teman-teman yang ngaku gitu. Wah, saya kenal dengan, dulu Abah tuh pembimbing haji.
Dan saya kenal dengan orang yang menyebutnya KBIH itu memeras jemaah itu. Ada uang kewajiban tambah 4 juta kalau nggak salah. Belum lagi harus beli ihram dari dia, beli ini, beli itu, oleh-oleh dari dia. Diperas habis-habisan itu. Bahkan sekarang, karena saking nggak pahamnya orang kita pada haji, masuk pada haji puroda, dikerjain lagi. Teman saya sampai stres, ngeluarin 2 miliar untuk haji. Begitu datang ke tempat saya jelaskan tentang haji. Waduh, kamu itu kalau itu 2 miliar dibagi bangun pondok, disumbangkan kepada pantisan yayasan yatim piatu, mengangkat harta derajat manusia, 2 miliar untuk purodamu itu. Sampai sekarang agak stres, Mas. Nyesalnya dia. Tadi, bayangkan, satu orang 500 juta. Dia berempat 2 miliar. Dan udah 2 miliar hampir ketangkap lagi. Nah, tadi semua. Inilah sekarang ini, bahkan saya melihat bahwa ini sekarang sudah dagangan dari Arab Saudi sendiri. Maka haji dibatasi supaya mereka ada bahasa umroh ajalah duluan. Ini udah sebetulnya tur religi yang dipaksa. Sehingga sehari ini Mas Hendra Sirang cek dengan 100.000 orang. Rata-rata umroh itu. Karena mereka batasi haji sudah 20 tahun, 30 tahun. Duit yang ngendon. Tapi tetap aja kurang, waktu nanti pelunasan masih kurang juga. Inilah kata saya sih, demi Allah, Abah saya tuh siap ngejamin. Kan kalau perlu, siapapun kalian yang mau pergi haji, dosanya kasih ke Abah semua. Kalau itu dosa kamu meninggalkan haji, yang kamu pergi ke sana itu. Tapi coba kamu niatkan. Keluarkan uang itu membantu saudara. Tetangga kanan. Tapi diniatkan haji untuk dirimu. Karena haji itu tentang wakofah. Wukuf, kenali dirimu. Maka Abah itu suka wukuf kolbi di sini. Abah suka bikin haji hakikat di sini, Mas Hendra. Oh. Iya. Saya bilang ke jemaah saya jamin daripada 1000 kali kau ke sana, ini lebih baik duduk di sini. Kau ngambil mikot di sini, duduk di sini, sa'i di sini, diam dalam pikiranmu. Itu dijelaskan dalam kitab Sirul Asrar dan Syabul Qadir tentang haji hakikat. Karena kalau haji pakai syariat, nggak ada istilah rukun itu. Ada bahasa, sadat wajib, sholat itu wajib, begitu zakat, oh tidak, oh nggak bisa, namanya juga rukun. Oh puasa wajib dan orang miskin juga, apalagi orang miskin, ya jelas nggak punya makanan, ya puasa aja bisa. Haji, oh nggak bisa, saya kan, oh makan. Akhirnya dipelintirlah mana istitoah, manistatoah ilahi sabila itu. Tadi semua. Ini yang tanya, hakikat mencium Hajar Aswad sama tahalul. Hajar Aswad itu yang mana? Sebetulnya kenapa kita ini tawaf berputar ke setiap kita kelahiran kita itu mengenang, melewati mulut rahim ibu kita sendiri. Ibu kita Hajar Aswad. Makanya kenapa sebenarnya yang disebutkan makom Ibrahim itu di mana? Kan seolah-olah Ibrahim itu Baitullah itu di jadah kita, Mas Hendra. Makanya di Ka'bah itu ada Azam. di mana ada ibu tadi? Maka Abah ajarkan kan bagaimana cara STS itu bicara. Tekuk lidah, rapatkan gigi pada multajam hatimu di sini. Tadi semua. Kamu bisa tawaf kok di situ setiap hari. Gak usah pakai duit lagi. Tadi semua ya. Itulah kenapa rukun. Artinya kalau rukun apa? Oh rukun nikah hanya satu rukun nggak ada katanya nggak sah. Iya Pak. Rukun Jumat satu rukun nggak sah. Rukun masa ada rukun bisa ditawar. Oh nggak ada duit nggak bisa zakat. Padahal selalu di sebalik yang syariat itu ada yang hakikat. Dan hakikat itu murah. Tapi kalau seandainya bisa ya syariatnya dong. Dari semua. Haji juga ya begitu. Ya anggap aja napak tilas lah. Gitu kan tadi. Tapi yang sudah punya kelapangan. Dari semua.
Nggak apa-apalah sebagai tur religi, napak tilas semua. Ya. Tapi hakikat hajinya bisa kita raih dimanapun sebetulnya. Karena wukuf itu dari kata wakofa. Apa wakofa itu maknanya? Mas Raji kan santri nih. Santri itu, santrinya Yaya Asrori itu. Wakofa itu apa sih? Bagus. Ya wakofa itu kan, Wakof. wakofa itu merenungkan haji itu. Makanya kenapa sebetulnya ini sekarang juga salah kaprah di Eropa apa? Ada apa namanya kayak Jumatan begitu. Diam, wukuf itu diam. Tekuk lidah diam. Kan wukuf itu dari wakofa itu merenungkan siapa sejatinya diri ini. Maka setelah haji baru perintah Allah. Fa'idha qadaitum manasikakum fadkurullaha kadikrikum aba'akum. Ketika engkau telah selesai melaksanakan haji, ingatlah pada Allah sebagaimana kamu ingat pada bapakmu. Nah, begitulah. Ingat pada Allah seumpama kamu ingat pada bapakmu. Semua. Maka haji itu adalah tentang mengenali diri sebetulnya. Siapapun yang kenal diri, dia haji. Makanya perintahnya manusia. Tadi semua. Ya. Ini kan setiap tahun kan kita memperingati ya. Memperingati yang namanya Isra Mi'raj. Nah, hakikat dari Isra Mi'raj itu apa? Ya Rasul katanya naik buruk itu barangkali ya. Kayak awan awan kinton gitu ya. Nah, ini kan yang sebetulnya nanti akan kita bahas di alam kesadaran. Oke. Mi'raj tadi. Mi'raj kesadaran dia. Nanti di Jakarta Di teman-teman. Jakarta kita akan bahas. tadi semua. Oke. Karena istilah umumnya saja Isra itu dan Mi'raj. Isra itu karena kita punya tubuh, karena ada Muhammad. Mi'raj karena adanya Allah. Isra itu adalah syariat, Mi'raj itu hakikat. Isra itu perjalanan dohir, Mi'raj itu perjalanan batin. Itu saja sebetulnya. Dan itu bisa dilakukan hanya dengan nekuk lidah, rapatkan gigi. Mematikan si Isra. Kenapa Isra bukan Sara? Karena Isra artinya walaupun tubuh bukan kita yang berjalan. Makanya subhanalladzi asra. Asra itu bukan berjalan sendiri tapi dijalankan. Bagaimana cara dijalankan? Tekuk lidah, matikan kamu biar dia yang ada. Kenapa sih kok selalu tekuk lidah, Pak? Karena semua ulama berkata, dan Allah pun dalam hadis kursi sudah berfirman, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kamu kecuali kamu mati. Kenapa selalu Lailatul Qadar? Nah itu tuh mau puasa soalnya. Tuh. Termasuk Nabi juga berkata, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Karena selalu lailan. Lailatul Qadar, lailan. Lail itu tandanya apa? Mati. Dan orang mati itu Mas Sendra, sebetulnya berhentinya napas karena ditekuknya lidah ke atas. Saya udah biasa menuntun orang sakaratul maut. Dia bilang, sebetulnya napas terakhir itu ditutup oleh lidahnya sendiri. Maka kalau begitu kita cara al-mutu qabla an tamutu adalah dengan menekuk lidah. Sekarang ditemukan oleh ahli syaraf. Ternyata ada syarat fenom di sini. Pada saat lidah kita menekuk langit-langit mulut kita, sambil menahan nafas. Kan kata Imam Ghazali, Lailatul Qadar itu terjadi pada saat angin berhenti berhembus. Pada saat laut tidak berombak. Itu juga istilah Nabi ke, istilah Allah ke. Kita terus mengerti. Coba, apa hubungannya coba Lailatul Qadar dengan nggak ada angin di luar? Karena Nabi sudah berikan patokan. Segala yang berkaitannya dengan hakikat harus lari kepada diri. Man tolaba maula bigori nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari apapun keluar dari. Makanya pada saat ulama mengatakan, maka Nabi juga menyampaikan bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu cirinya tidak ada angin, ombak diam, bumi sunyi. Maksudnya bukan bumi yang di luar dirimu itu. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, berhentilah bernafas. Karena pada saat kita berhenti bernafas, darah juga berhenti mengalir. Artinya tubuh kita sedang mati. Pada saat kita mati, disitulah kita bangun.
Sebetulnya itu. Dan kalau itu terus dilatih Mas Hendra, kesadaran akan meningkat. Pada saat kemudian kita menekuk lidah, Bah, itu kan sebenarnya juga sangat membantu untuk kemudian kita benar-benar hadir di sini saat ini, mindfulness gitu. Itu sangat membantu loh kalau saya sendiri gitu. Tapi paling enggak ada bisa memberikan penjelasan yang sangat masuk akal, dan itu menjadi pertanyaan banyak orang, khususnya teman-teman Thoriq. Karena selalu disuruh nekuk lidah ke atas. Iya. Pada saat tekuk lidah, itu pun saya nggak ngerti kenapa saya bisa hafal Quran. Jangan-jangan juga karena sering mematikan diri. Karena amalia Abah itu selalu di waktu pagi tadi adalah di perut, di dada, di kepala. Semuanya itu nampak, Mas Hendra. Bahkan jangan aneh nanti kalau kita biasa melakukan. Sekarang jemaah Abah sudah banyak menyaksikan itu. Dari berbagai daerah melaporkan, Pak, saya melihat tetangga, kamu saya bilang usah ngomong. Dan saya percaya dia ustazah tua lagi. Bah, kemarin tetangga saya mati, saya lihat kayak babi wajahnya. Karena nampak nanti Mas Hendra. Itulah karena seling melatih kesadaran. Kan tadi sebetulnya tahalli, tajal. Pada saat kita sering mematikan tadi, kesadaran akan naik. Sering mematikan jasad, maka tadi sebetulnya sesederhana itu Mas Hendra. Maka kata saya, merubah nasib itu semudah bernapas. Maka pantas karena di dalam hikam, ma min nafasin tubdihi ila qadarun fika. Ternyata setiap napas yang kau tarik ada takdir yang kau buat. Maka pada saat kau berdiri bernapas, sebetulnya engkau sedang rojiun pada Allah. Yang ada hanya Dia. Maka tadi bicara dengan Dia, la sautun la harfin, dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, nggak usah ngomong apa-apa. Maka kenapa kata saya, nggak ada nabi jadi nabi di masjid, nggak ada wali yang jadi wali di masjid. Kebanyakan di gua, di hutan, di gunung, di pinggir sungai. Apa? Semedi. Kenapa semedinya begini? Karena menyatukan 10 jari. Kita ini kan sedulur papat 5 pancer. Papat 5 pancer. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Karimah, Allah di dada. Sama. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhammad. Sama saja. Maka disinilah semuanya. Maka seluruh agama di dunia ini selalu menghormati di sini. Karena disinilah ada 5 tadi semua. Karena alif, Allah juga alif, lam, ha, tasjidnya 5. Mim, ha, mim, dal, Muhammad, tasjidnya 5. Tadi. Maka disinilah 5. Jari kita 5. Jari kita 5 ini juga adalah merah dalima. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di dada. Maka tadi tekuk lidah, rapatkan gigi pada titik yang sama. Setelah kita leburkan dari aku 4 menuju aku 3, aku 3 menuju aku 2. Matikan diri pada dada sini. Tarik nafas, bacalah kulhu sekali nafas. Pada rumahnya. Pada titik yang sama. Tak, 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 tak. Nah, di situ. Bray. Nah, di semua. Itulah luar biasa. Betulnya. Oke. Ya. Terakhir ya. Terakhir ya. Karena kita harus balik. Dan saya juga, Abah juga capek. Iya. Nah, teman-teman yang Abah baru pulang ini. Yang pengen detail nanti silakan datang tanggal 28 Maret di Jakarta. Terakhir, Bah. 28 Maret itu udah Ramadan kan? Udah selesai. Udah selesai kan? Itu halal bihalal, Iya. Bah. Ya. Itu berapa lama setelah itu? 1 minggu, Ramadan? 1 minggu. Karena Abah ada rencana ke Brunei loh. Oke. Aman kan tapi? Tanggal 28 ya? Iya, 28. Coba nanti. Jangan ke Brunei dulu lah, Bah. Bah, Siap. tentang ars terakhir. Allah katanya berada di singgasana di atas ars, itu maksudnya gimana? Ya, kalau bicara aras kan sebetulnya Allah bicara aras itu banyak makna kata Abah. Nah, Abah harus pegang kitab kalau baca aras itu. Karena
ada aras secara pengertian umum dari semua. Allah istawa di aras. Oke. Tapi Allah juga mengatakan arasku di atas air. Nah, tadi. Makanya segala penciptaan di dunia ini melalui media air. Dan air itu Mas Hendra H2O. H2O. Air. Maka aras juga tidak salah, ozon O3. Karena H2O itu 3 un, 2 hidrogen, 1 oksigen. Sementara ozon juga O3. Tidak salah juga Allah mengatakan aras itu payung yang menjaga. Tapi dalam diri kita pun ada aras. Maka di dalam diri kita ada hakikat yang disebut kiswah unsuriyah Nur Muhammad. Di setiap lapisan itu juga aras. Ada ruh pada disebut ruh al-qudsi adalah untuk kiswah unsuriyah. Aras kita untuk menjaga hancur berhadapan dengan Allah di alamul lahud. Ada kiswah unsuriyah di alamul jabarut. Ada disebut ruh sultani. Itu hakikat Nur Muhammad di alam jabarut. Itu pun aras. Kan setiap tempat itu ada arasnya. Iya. Tadi semua. Maka kita pun aras di atas air. Karena semuanya itu dari air sperma. Dari wadi, madi, mani, manikam. Semua. Aras itu juga. Jadi aras itu dua. Ar-Rahmanu ala arsistawa. Ya, aras. Oke. Ya, jadi luas maknanya kalau bicara aras. Kapan-kapan kita kupas lebih detail lagi. Lebih detail. Ya. Abah siapkan kitabnya. Yes. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi. Kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.